Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kaum muslimin, kaum muslimat yang saat ini sedang berpuasa, dan alhamdulillah hari ini kita berada di hari yang ke-12 bulan Ramadan tahun 1445 Hijriah. Ada hal-hal yang perlu kita ketahui, yang perlu kita amalkan, kita renungi agar ibadah puasa kita lebih bermakna, lebih memberikan buah dan pengaruh yang besar dalam kehidupan kita. Kesempatan ini kita gunakan, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan petunjuknya. Saudara-saudari yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, yang pertama yang mesti kita sadari sebagai seorang muslim yang telah berjumpa dengan bulan Ramadan adalah bersyukur terhadap nikmat berjumpa Ramadan. Kenapa? Karena perjumpaan seorang yang beriman dengan bulan yang dispesialkan oleh Allah, dikhususkan oleh Allah, diistimewakan oleh Allah, merupakan nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan, sebagaimana yang telah kita ketahui, adalah bulan yang dihadiahkan oleh Allah kepada orang yang beriman, di mana di bulan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan pemberian-pemberian yang tidak ada batasnya, mencurahkan nikmat yang sangat melimpah ruah, memberikan ampunan, memberikan rahmat, melipat gandakan balasan pahala, dan yang lain-lainnya dari keutamaan Ramadan. Maka tidak aneh, saudara-saudari yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ketika kita mendengar bahwa generasi salaf dahulu meminta dalam doa-doa mereka kepada Allah Subhanahu wa taala 6 bulan sebelum datangnya Ramadan untuk berjumpa, untuk bertemu dengan Ramadan. Meminta dengan sangat kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala mempertemukan dengan bulan Ramadan. Inilah rahasianya. Inilah sebabnya kenapa mereka sangat merindukannya. Kenapa mereka sangat menginginkan dan mengimpikan perjumpaan dengan Ramadan. Karena Ramadan paket komplit di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan sebanyak-banyaknya pemberian kepada orang yang beriman. Memberikan rahmat dan kasih sayang. Dan bahkan yang luar biasa, saudara-saudari yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, bahwa setiap malam dari malam-malam Ramadan, Allah Subhanahu wa taala tetap atau akan ada memberikan pembebasan terhadap sebahagian hamba-hambanya dari neraka. Ini keinginan orang-orang yang beriman, bebas dari neraka. Ini cita-cita tertinggi orang-orang yang bertakwa. Maka untuk yang pertama ini, kita harus bersyukur kepada Allah. Memuji Allah. Menyadari bahwa ketika Allah memperjumpakan kita dengan Ramadan, kita telah menerima nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah, hari ini kita sudah berada di hari yang ke-12. Sudah 10 awal Ramadan telah kita lewati. Tanpa ada halangan, tanpa ada rintangan, tanpa ada kesulitan.
Cobalah lihat di negeri-negeri yang lain dari saudara-saudara kita dalam ujian yang besar, di tengah-tengah bencana, di bawah desingan peluru, ancaman serangan-serangan musuh, tidak ada keamanan. Berpuasa mungkin mereka juga tidak tahu apa yang mereka jadikan santapan sahur, apalagi berbuka. Di sebagian tempat saudara-saudara kita di negeri ini sedang berpuasa, ditimpa oleh bencana, banjir, longsor, dan yang lain-lain. Sementara banyak dari kita berjumpa Ramadan, melalui hari-hari Ramadan sampai hari ini, hari yang ke-12, tanpa ada satupun hambatan, tanpa ada satupun yang menghalang dan memberikan rintangan. Berpuasa dia dengan nyaman, dengan tentram, melakukan berbagai macam kegiatan ketaatan dengan senyaman-nyamannya. Ini yang perlu kita camkan. Ini yang harus kita sadari, bahwa betapa besar nikmat Allah kepada kita. Yang kedua, saudara-saudara yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kita harus khawatir, kita harus takut, kita harus cemas. Ketika Nabi SAW bersabda, dan sampai hadis ini ke telinga kita, Nabi SAW mengatakan, Raghima anfu abdin adrakahu Ramadan, thumman salakh, falam yughfar lah. Merugilah seorang hamba berjumpa dengan Ramadan, dan dia sampai pada akhir Ramadan, sampai selesai Ramadan, cuma dia tidak berhasil meraih ampunan Allah. Orang yang berjumpa Ramadan, bisa jadi dia berpuasa di siang hari Ramadan, tetapi ibadah puasanya tidak ia lakukan dengan sebenar-benarnya. Sampai selesai Ramadan, ternyata dia tidak berhasil meraih ampunan Allah. Orang yang seperti ini, Nabi SAW mendoakan. Mendoakan apa? Mendoakan kerugian. Bayangkan yang berdoa Rasulullah SAW, khairul bashar, sebaik-baik manusia. Manusia yang doanya diijabah oleh Allah. Doanya dikabulkan oleh Allah. Dia doakan siapapun juga. Siapapun juga. Sampai akhir zaman. Yang berjumpa Ramadan dan selesai Ramadan, dia tidak mendapatkan ampunan, didoakan oleh Nabi kerugian. Apakah kita mau menjadi orang yang merugi? Pasti tidak. Kita tidak mau rugi. Di urusan dunia saja kita tidak mau rugi sama sekali. Bagaimana kita menerima untuk menjadi orang-orang yang merugi nanti di akhirat? Karena kerugian akhirat itu kerugian yang hakiki. Tetapi kerugian di dunia belum tentu kita akan merugi selama-lamanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ali Imran, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz." Siapa orang yang dijauhkan dari neraka, diselamatkan dari neraka, kemudian dimasukkan ke surga, maka dialah sebagai orang yang pemenang, atau dialah sebagai pemenang yang hakiki. Maka mari saudara-saudara yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, Ramadan masih panjang. Belum sampai separuh kita dengan bulan Ramadan ini. Belum sampai 15 Ramadan. Jangan sampai kita masih berada dalam kelalaian, dalam kelengahan. Dan jangan sampai kita ketika berakhir Ramadan, kita merugi. Meskipun kita bergembira dengan Hari Raya Idul Fitri, tetapi kita merugi karena kita tidak melakukan puasa Ramadan dengan sebaik-baiknya. Ini yang akan membawa kita untuk nasihat yang ketiga, yaitu perbaikilah puasamu. Berpuasalah dengan sebenar-benarnya. Ketika berpuasa, yakinilah bahwa puasa itu perintah Allah. Bukan tren-trenan. Bukan karena semua manusia kita lihat berpuasa, lalu kita juga berpuasa. Tidak. Berpuasanya kita penuh dengan keimanan. Dan mengharapkan balasan pahala dari Allah Jalla fi'ula. Tidakkah kita
sering mendengar di bulan Ramadan ini hadis, "Man shama Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang puasa Ramadan dengan penuh iman dan mengharapkan balasan pahala dari Allah yang Maha Rahman, diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Diampuni oleh Allah. Maka mari kita berpuasa dengan penuh iman, penuh keyakinan bahwa Allah lah yang mewajibkan kita berpuasa. Allah yang menyuruh kita untuk bertahan dari haus dan lapar, dari syahwat, dari pembatal-pembatal puasa yang lainnya. Kemudian, jangan sampai kita ketika berpuasa masih berdosa. Masih berdosa. Layakkah ketika kita berpuasa, kita bertahan dari sesuatu yang halal? Minuman halal, makan halal. Tetapi ketika kita berpuasa, kita tidak minum, tidak makan. Layakkah kita berhasil bertahan dari yang halal, sementara dari yang haram kita belum berhasil meninggalkannya? Belum bisa bertahan? Layakkah, pantaskah ketika kita saat itu berpuasa dari yang halal, tetapi kita tidak berpuasa dari yang haram? Ini yang harus kita perhatikan. Saudara-saudari yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Ingatlah hadis Nabi SAW, "Man lam yada' qawla az-zuri wal amala bihi, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah." Man lam yada' qawla az-zuri wal amala bihi wal jahla, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Orang yang ketika berpuasa tidak meninggalkan berkata dusta, tidak meninggalkan perbuatan dusta, tidak meninggalkan perbuatan-perbuatan yang bodoh, yang di luar tuntunan agama, ya, yang bertentangan dengan arahan dan tuntunan agama. Orang yang seperti itu ketika berpuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala sama sekali tidak memerlukan haus dan laparnya. Yang diinginkan oleh Allah adalah kita bisa bertahan dari dosa. Menahan dari diri dari makan dari minum ini hanyalah sebatas proses saja. Sebatas proses, pelatihan. Yang halal kita tinggalkan, tentu yang haram lebih bisa kita tinggalkan. Maka belajar agar ketika berpuasa kita tidak berdosa. Sehingga di bulan-bulan yang lain kita tetap bisa bertahan dari berbuat dosa. Kemudian ketika berpuasa, saudara-saudara yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kita harus tetap beribadah. Tetap beribadah. Salat 5 waktu bukan penghalang untuk merusak puasa kita. Banyak orang yang berpuasa, tapi dia tidak mau salat atau tidak menjaga salat berjamaah di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal antara puasa dengan salat ini tidak bisa dipisah. Ketika orang yang berpuasa dengan benar, maka dia pasti akan menjaga ibadah salatnya. Orang yang berpuasa dan puasanya benar, maka dia pasti akan menjaga ibadah salatnya, salat 5 waktu, fardu. Dan kita tahu bahwa ibadah salat 5 waktu lebih utama dari ibadah puasa itu sendiri. Dan bahkan amalan yang pertama-tama nanti dihisab oleh Allah di akhirat adalah salat. Salat setiap hari, baik di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan, setiap hari 5 kali. Sementara puasa Ramadan hanya 1 bulan dalam 1 tahun. Maka mari kita perhatikan ibadah-ibadah fardu saat berpuasa. Ya, sangat tidak pantas orang yang berpuasa tapi dia tidak salat. Dan para ulama mengatakan, mana mungkin ibadah puasanya diterima oleh Allah sementara dia berbuat dosa besar, meninggalkan kewajiban yang jauh lebih wajib daripada ibadah puasa itu sendiri. Nasihat saya yang ketiga, kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, bulan Ramadan bukan hanya siang. Ramadan bukan hanya siang. Maksud saya, Ramadan itu bukan hanya berpuasa. Ramadan itu ada malam. Ada malam harinya. Dan malam harinya di bulan Ramadan ini bahkan ada
dari 30 malam atau 29 malam itu, ada malam-malam yang terbaik dalam satu tahun. Yang di bulan Ramadan ini nanti ada malam-malam yang mana malam-malam itu adalah malam terbaik dalam satu tahun. 10 malam terakhir Ramadan. 10 malam terakhir Ramadan, kata para ulama, adalah 10 malam termulia dalam 360 malam dalam satu tahun. Sebagaimana 10 awal siang bulan Dzulhijjah adalah 10 siang yang terbaik, termulia dalam satu tahun. Jadi, dari situ kita mengetahui bahwa Ramadan bukan hanya siang, bukan hanya berpuasa saja di Ramadan ini. Malamnya, kita harus memperbanyak ibadah dan ketaatan. Nabi SAW melanjutkan hadis yang tadi telah kita bacakan. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang melakukan qiyam Ramadan dengan penuh iman dan mengharap balasan pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Qiyam di sini maksudnya tarawih. Tarawih. Mari kita jaga tarawih kita. Jangan sampai luput walau satu malam pun kita dari ibadah tarawih. Upayakan untuk mendapatkan janji Nabi bagi kita, bagi orang-orang yang melakukan qiyam Ramadan. Bersolatlah bersamaan dengan kaum muslimin di rumah-rumah Allah, dan alhamdulillah sangat menggembirakan kita di akhir-akhir ini. Banyaknya masjid-masjid yang melakukan salat tarawih dengan bacaan yang banyak, yang panjang. Ada yang seperempat juz, ada yang setengah juz, ada yang bahkan 1 juz per malam, dan bahkan ada yang lebih dari 1 juz. Dan sekian banyak kaum muslimin yang antusias mengikutinya. Karena memang terasa nikmat. Terasa malam-malam Ramadan itu indah. Indah. Dan itu tidak hanya satu malam di awal-awal saja. Terus berlanjut sampai akhir Ramadan. Dan bahkan kita melihat semakin membeludak masjid ketika tersisa dari Ramadan 10 terakhir. Semakin semangat kaum muslimin untuk melakukan ibadah di malam-malam Ramadan ketika sudah berada di 10 terakhir Ramadan. Dan bahkan di 10 terakhir Ramadan itu ada satu malam yang mana ibadah di satu malam itu, di malam tersebut, bila diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pahalanya sama atau lebih baik daripada beribadah 1000 bulan. 1000 bulan, 30.000 malam. 30.000 malam. Dari satu malam itu pahalanya lebih baik daripada beribadah 30.000 malam. Atau 83 tahun 4 bulan, kurang lebih. Saudara-saudari yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Apakah kita tidak ada keinginan? Apakah kita tidak ada semangat? Apakah kita tidak sama sekali tergiur dengan janji Allah yang maha benar, yang tidak akan mungkin memungkiri janjinya? Sementara janji-janji di dunia, iklan-iklan dunia, kita benar-benar bersemangat untuk meraihnya, padahal kadang-kadang iklan-iklan menipu. Sekian banyak korban-korban iklan, korban-korban promosi, sementara tidak ada kenyataan. Allah Subhanahu wa taala mempromosikan surga di bulan Ramadan, sementara sebagian kita juga tidak punya keinginan, tidak punya semangat untuk mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasihat saya terakhir, saudara-saudara yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, dan bukan yang paling terakhir, tapi dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan kepada semua bahwa banyaklah melakukan ibadah-ibadah yang lain. Di samping berpuasa di siang hari, qiyam Ramadan, perbanyaklah tilawatil Quran, membaca ayat-ayat Allah. Perbanyaklah. Bila perlu kita khataman, walau 1 kali. Dan bahkan sangat dianjurkan untuk lebih. Siang harinya, malam harinya, kita harus bersama ayat-ayat Allah, membacanya, mentadabburnya, mempelajarinya, menelaahnya. Kemudian setelah itu mari kita memperbanyak sedekah.
Kerana sedekah merupakan momentum Ramadan. Nabi kita Muhammad SAW sudah dermawan. Sepanjang tahun dia dermawan. Tetapi kedermawanannya semakin tinggi ketika bulan Ramadan, menunjukkan bahawa dermawan atau bersedekah, berinfak bulan Ramadan memiliki keutamaan yang luar biasa. Dan bila ada di antara kita yang memiliki kemampuan untuk berangkat umrah, ini juga termasuk ibadah yang mulia. Berangkat umrah, melaksanakan umrah di bulan Ramadan, pahalanya sama dengan ibadah haji. Dan lakukan berbagai macam ketaatan. Silaturrahim, menyantuni fakir miskin, dan yang lain-lain. Ya, dan yang lain-lain. Apapun ketaatan yang kita lihat menjanjikan ridha Allah, perbanyaklah di bulan Ramadan ini. Beristighfar, berdoa, bertasbih, bertahmid. Dan jangan lupa, tadi di awal sudah saya sampaikan, berupayalah untuk menjauh dari dosa. Kenapa? Karena pintu neraka sudah ditutup semua oleh Allah. Tidak ada lagi yang mendekatkan ke neraka. Syaitan-syaitan semuanya sudah dibelenggu oleh Allah. Tidak ada dorongan, tidak ada faktor-faktor yang membuat kita mudah berdosa. Kalau bukan karena ada penyakit dalam jiwa kita, maka tidak akan mungkin seseorang mudah berbuat dosa. Maka tahanlah, berhentilah. Ya baghiyal syarri aqsir, kata Allah Subhanahu wa taala mengabarkan ada yang menyeru di bulan Ramadan ini, wahai orang-orang yang ingin tetap berbuat kejahatan, stop, berhentilah. Ramadan bukan waktunya berbuat dosa. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua, membimbing kita semua, memberikan kita taufik dan memudahkan kita untuk beribadah sebanyak-banyaknya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima apa yang telah kita lakukan dari ibadah dan amal soleh. Dan semoga Allah memperjumpakan kita dengan bulan-bulan Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. Wallahu a'lam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.